Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya dan ke Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidikiyah diakui di berbagai kitab. Ini adalah sajian khusus untuk tampilan channel saat ini. Keberadaan Thariqah Sidikiyah, kebenaran Thariqah Sidikiyah telah menjadi sejarah yang perlu untuk diungkap dan diketahui oleh kita semua. Sekarang Thariqah Sidikiyah berkembang di Nusantara, tumbuh berkembang di negara-negara lain. Tokoh-tokoh, para penulis tentang Sidikiyah semakin jelas kita ketahui. Di antaranya yang pertama, 1. Kitab Barjanji. Kitab Barjanji itu ada 2 macam, yaitu Maulidin Barjanji Nasron dan Maulidil Barjanji Nadom. Adapun di dalam kitab Barjanji Natson atau Natsar pada akhir yang ke-12, yang artinya dan awalnya orang yang percaya dengan Isra Mi'raj dari laki-laki ialah Abu Bakar yang memiliki gua dan yang Sidikiyah. Selanjutnya nomor 2, dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub. Di dalam kitab tersebut bab faslun fi adabil murid ma'a ikhwanihi halaman 539 disebutkan, yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya julukannya silsilahnya itu berbeda-beda disebabkan perbedaannya kurun waktu. Maka silsilah dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sampai kepada Syekh Thaifur bin Isa Abi Yazid Bustam dinamakan Sidikiyah. 3. Kitab yang ketiga, di dalam kitab Fathul Arifin yang disusun oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Makki, diterangkan mengenai silsilah Thariqah Sidikiyah dari Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq melalui Sayyidina Ali karamallahu sebagai berikut. Dari Rasulullah mengajar ilmu Thariqah kepada Abu Bakar Siddiq, lalu turun kepada Sayyidina Ali bin Abu Thalib, turun kepada Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, turun kepada Imam Zainal Abidin, kemudian turun terus berselang 25 silsilah sampai kepada Syekh Muhammad Muradili, lalu turun kepada Syekh Samsudin, kemudian turun kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Makki. Sedangkan Syekh Ahmad Su'aib Jamali Al-Bantani itu mendapat pelajaran ilmu Thariqah dari Syekh Ahmad Khatib Al-Makki. Kemudian Syekh Ahmad Su'aib Jamali mengajar ilmu Thariqah kepada Syekh Muhammad Mukhtar Mukti. Kitab yang keempat, di dalam kitab
Al-Hikam yang di dalam syarahnya kitab tersebut yang disusun oleh Syekh Ibnu Ibad Juz 2 halaman 58 yang artinya, berkata tuanku Abu Hasan As-Sajadali radhiyallahu anhu, pada suatu ketika manusia menyakiti kepadaku satu kali, maka aku akan menjadi sempit sediro. Karena itu, maka suatu saat aku tidur dan aku bermimpi. Dalam mimpi itu ada sabda yang berkata kepadaku, sebagian alamatnya orang-orang Siddiqiyah itu banyak musuhnya. Kemudian ia tidak peduli kepada mereka. Jadi di dalam kitab ini diterangkan bahwa Abu Hasan As-Sajadali bermimpi dan mendengar sabda, sebagian alamatnya orang-orang Siddiqiyah itu banyak musuhnya. Kemudian ia tidak peduli kepada mereka. Dan memang benar kenyataannya bahwa setelah Abu Hasan As-Sajadali masuk Thariqah Siddiqiyah, beliau banyak dimusuhi oleh orang-orang yang tidak paham dengan Thariqah Siddiqiyah. Di dalam kitab Jami'ul Usul fi Auliya adalah kitab kelima. Di dalam kitab yang kelima ini, halaman 101 diterangkan, waktu kecil As-Sajadali pindah ke Tosia, kemudian pindah lagi ke Masyriq, lalu naik haji beberapa kali, kemudian masuk Irak dan berteman dengan Abil Fatah Wasiti, dan di Baghdad beliau masuk Thariqah Siddiqiyah, dan gurunya bernama Abi Abdillah Muhammad bin Syekh Abil Hasan Al-Ma'rufi. Kitab yang keenam di dalam kitab Insan Kamil. Di dalam kitab tersebut yang disusun oleh Syekh Abdul Karim Al-Jailani, beliau adalah orang Baghdad, muridnya Syekh Muhyiddin, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Arabi. Pada juz 2 bab ke-63 halaman 31 disebutkan, yang artinya, adapun Thariqah Siddiqiyah itu ialah didirikan di atas 6 tiang, yaitu 1. Al-Islam, 2. Al-Iman, 3. As-Silah, 4. Al-Ihsan, 5. As-Sahadah, 6. Al-Ma'rifat. Di dalam kitab yang ketujuh, di dalam kitab Khazinatul Asror karangan Sayyid Haqi Nazili, beliau orang negeri Nazili yang termasuk wilayah negeri Iran. Pada bab Manafi'u Dzikri Silsilati Lihusolil Murad halaman 188 disebutkan, yang artinya, sungguh tinggi hikmahnya para syekh yang mendapat nur robaniyah, dan timbangan melimpahnya syekh-syekh Siddiqiyah, Syekh Alawiyah, dan Syekh Hidriyah, dan tempat mengalirnya hikmah dari beberapa lautan Muhammadiyah.
Kitab yang ke-8 di dalam buku Ensiklopedia Islam yang diterbitkan oleh Ikhtiar van Hoven, Jakarta pada tahun 1994, disusun oleh tim yang berjumlah 80 orang yang sebagian besar dari dosen-dosen perguruan tinggi di Indonesia. Pada Ensiklopedia Islam jilid 5 halaman 67 dijelaskan bahwa ada 44 thariqah yang tersebar di seluruh dunia, dan thariqah Siddiqiyah yang ada tercantum dalam urutan nomor 34 dengan tempat pengembangannya di kota Jombang, Jawa Timur. Satu-satunya thariqah yang pusat pengembangannya ada di Indonesia. Buku yang ke-9 di dalam buku Ensiklopedia Islam Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Jambatan pada tahun 1992 dan disusun oleh tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah yang berjumlah 9 orang. Pada halaman 546 disebutkan, Kholwatiyah, thariqah ini adalah salah satu cabang dari thariqah Sugrawardiyah yang didirikan di Baghdad oleh Abdul Qadir Sugrawardi yang wafat tahun 1167 Masehi atau 562 Hijriah, dan Umar Sugrawardi yang wafat tahun 1234 atau 632 Hijriah. Thariqah Sugrawardiyah yang juga dinamakan thariqah Siddiqiyah dihubungkan kepada Abu Bakar Siddiq sebagai akhir dari mata rantai sanadnya. Banyak yang berkembang di Afghanistan dan India dan mempunyai banyak cabang, di antaranya Jamaliyah, Jalaliyah, Jaifiyah, Sofawiyah, Rusoniyah, dan Kholwatiyah. Kitab 10. Di dalam kitab ini, sebuah kitab yang bernama Risalah Mubarakah yang disusun oleh Kiai Muhammad Hambali Sumardi Al-Qudsi yang diterbitkan pada 2 Oktober 1967 Masehi. Pada halaman 8 diterangkan bahwa thariqah Siddiqiyah silsilahnya sampai Rasulullah SAW, malaikat Jibril alaihissalam, dan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Di dalam kitab yang ke-11, kitab yang berjudul Miftahul Jannah berbahasa Jawa yang disusun pada 13 Desember 1970 atau 14 Syawal 1390 Hijriah oleh Kiai Muhammad Yahya, pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda di Gading, Kasri, Malang. Pada fasal Fisil Silatain halaman 52 disebutkan, ono dene thariqah kaping pindho, yakni Naqsabandiyah iku asal saking Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kitab yang ke-12. Di dalam kitab yang ke-12 ini berjudul Hakikat Thariqah Naqsabandiyah yang disusun oleh Haji Ahmad Fuad Said. Pada halaman 44 disebutkan,
periode antara Abu Bakar Siddiq sampai kepada Syekh Toifur bin Abi Yazid Bustami dinamakan Siddiqiyah. 13. Dalam buku karangan Profesor Haji Abu Bakar Aceh yang berjudul Pengantar Ilmu Thariqah bab 5 Kholwatiyah atau halaman 337 disebutkan demikian, bahwa tarekat Kholwatiyah yang merupakan salah satu cabang tarekat Suhrawardiyah yang dikembangkan oleh Abdul Qadir Suhrawardi wafat tahun 1167 Masehi dan Umar Suhrawardi. Beliau juga seringkali menamakan diri mereka dengan golongan Siddiqiyah dengan anggapan berasal dari keturunan Abu Bakar. Kitab 14 dalam buku laporan hasil penelitian Thariqah Ghairu Mu'tabaroh, studi tentang eksistensi dan potensi gerakan minoritas sufi dalam kehidupan agama dan sosial di Jawa Timur, yang disusun oleh tim dari Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel pada tahun 1992, yang beranggotakan Dr. Syafiq Abdul Mughni, Dr. Andes Burhan Jalaluddin, Dr. Andes Haji Ridwan, dan dibantu oleh 3 peneliti, yaitu Dr. Andes Haji Abdul Aziz, Dr. Andes Abu Darda, dan Dr. Andes Nur Rohim. Hasil penelitian tim ini terhadap Thariqah Siddiqiyah dimuat mulai halaman 1 hingga halaman 64. Di antara laporan hasil penelitian terhadap Thariqah Siddiqiyah tersebut, pada halaman 9, 10 berbunyi demikian: ibarat pohon semakin tinggi dan rimbun daunnya, semakin besar angin menerpanya. Pengalaman panjang perkembangan Thariqah Siddiqiyah pada periode ini. Pada periode tersebut senantiasa diwarnai oleh berbagai hambatan dan kontroversi. Kontroversi ini antara lain berawal dari keputusan Kongres Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabaroh pada tahun 1967 di Magelang, Jawa Tengah. Kongres tersebut memutuskan secara sepihak bahwa Thariqah Siddiqiyah adalah Ghairu Mu'tabaroh atau tidak sah karena silsilahnya tidak sampai kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak adanya kejelasan asal usulnya. Sebab lainnya ialah bahwa Thariqah Siddiqiyah hanya ada di Indonesia dan di luar negeri tidak pernah dijumpai adanya Thariqah semacam ini. Tetapi setelah diadakan penyelidikan oleh Badan Koordinasi Aliran Kemasyarakatan tentang Thariqah di tingkat 1 Jawa Timur yang disampaikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, maka gerakan Thariqah Siddiqiyah yang berpusat di Losari, Jombang memperoleh pengakuan keberadaannya dan keabsahannya dari pemerintah tanggal 15 Januari 1973. Inilah bukti keabsahan Thariqah Siddiqiyah yang dikeluarkan oleh Kejagung
Republik Indonesia di Jakarta 15 Januari 1973. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Thariqah Shitiyah tidak muktabaroh, tidak sah, tidak mempunyai silsilah, tidak didapat di negara lainnya Indonesia, atau hanya karangannya Kiai Muhammad Mukhtar Mukti saja, maka semua tuduhan-tuduhan tersebut terbantah sendiri oleh kitab-kitab yang disebutkan di atas. Maka tuduhan-tuduhan tersebut terbantah sendiri oleh kitab-kitab yang disebutkan di atas. Semoga kita menjadi lebih paham akan sejarah yang dimunculkan oleh kitab-kitab yang telah kami sebutkan. Salam sehat tentrem Indonesia Raya. Dan ke Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa.